Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My beloved students, how are you? I hope you are in well situation. Alhamdulillah. On this video, we are to share information about the English subject, especially you are in second grade, senior, or vocational high school. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum memulai materi pembelajaran bahasa Inggris pada video ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di antaranya, simak video sampai selesai agar kalian tidak gagal paham mengenai materi yang disampaikan. Isi kehadiran kalian pada kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan jurusan kalian. Tapi ingat, jangan membuat komen menjadi spam ya. Kerjakan tugas pada laman aplikasi Portaldi yang terdapat di menu US sebagai salah satu acuan keaktifan kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk progres ataupun video-video lain berikutnya. Sekaligus, kalian bisa mendapatkan informasi terupdate terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui channel YouTube ini. Well students, in this chapter 6, we are going to learn about the topic cause and effect. So before that, we have to know basic competence in this subject. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum memasuki topik pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar pada materi kali ini sebagai acuan indikator pencapaian baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan kalian capai. Adapun kompetensi dasar 3.7 adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan because of, due to, thank you. Kemudian, kompetensi dasar 4.7 yaitu menyusun teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Anak-anakku, tentunya kalian pernah mendengar bukan, mulai dari SD, SMP, bahkan sampai saat ini, istilah cause and effect atau sebab dan akibat. Bahkan, istilah ini penggunaannya dapat dipakai sampai dunia kerja loh. Kalimat yang mengandung unsur sebab akibat biasanya melibatkan sebuah kegiatan yang membuat sesuatu terjadi dan akibat dari kegiatan tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak dialog berikut ini. Hi Ray, what are you doing? Hey Jen, I'm reading an article on smoking. Smoking? Why? For presentation in science class. So, tell me what you learned about smoking. Did you know that smoking is one of the main causes of sickness in smokers? For example, smoking weakens the lungs due to which there is a buildup of poisonous substances. Smoking causes heart attack, strokes, and ulcers. Really? It sounds scary. It is if we do not educate people about the effects of smoking. There will be a lot of people suffering from this disease. You're right,
we have to do it. Untuk lebih memahami penggunaan kalimat sebab akibat dalam bahasa Inggris, kalian bisa simak pada building blocks berikut ini. Cause, the reason or motive for an action. Why something happens. Happen first. For example, it rained. And then, effect. Result or conclusion of an action. What happened? Happens due to a cause. For example, I got wet. Anak-anakku sekalian, untuk mengekspresikan cause and effect dalam bahasa Inggris, kalimat atau prosa biasanya akan diikuti dengan kata benda, noun, ataupun kata kerja, verb. Di antaranya yaitu because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, unless. Selanjutnya, as a result, then, hence, for the reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, in order to. Kamu biasanya dapat dengan mudah mengidentifikasi kalimat yang mengandung hubungan sebab akibat bila dalam kalimat tersebut terdapat kata-kata ataupun prosa. Seperti contoh kalimat berikut ini dengan menggunakan cause and effect relationship. Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Cause, people kill too many of them. Effect, Sumatran tigers almost became extinct. Health is caused by massive forest burning. Cause, massive forest burning. Effect, health. Since they are in love, they forgive each other's mistakes. Cause, they are in love. Effect, they forgive each other's mistakes. Early men learn to grow food, and as a result, their lives become easier. Cause, early men learn to grow food. Effect, their lives became easier. Let's take a look at the sentence structure of cause and effect. Due to, kata due to pada konteks ini dapat diartikan sebagai dikarenakan atau dikarenakan oleh dan dapat diletakkan di awal maupun pertengahan kalimat. Because of secara harfiah berarti karena sesuatu atau dikarenakan oleh sesuatu, sama seperti kata due to. Kata because of juga bisa diletakkan pada awal maupun pertengahan kalimat. Kemudian, owing to. Kata owing to hampir sama maknanya dengan due to, namun lebih menjelaskan alasan atau mengungkapkan karena apa sesuatu terjadi. Thanks to. Kata thanks to bisa diartikan sebagai berkat atau dikarenakan oleh. Kemudian, because. Because dalam bahasa Indonesia berarti karena dan digunakan untuk menjelaskan sebab atau cause. Since. Kata since di sini juga berarti karena atau dikarenakan, yang juga digunakan untuk menjelaskan sebab atau cause.
As. Kata as di sini juga berarti karena atau dikarenakan, yang juga digunakan untuk menjelaskan sebab atau cause. For this reason atau for. For di sini berarti karena alasan tersebut, atau bisa juga dituliskan for all these reasons, yang berarti karena alasan-alasan tersebut. As a result of. Secara harfiah berarti sebagai hasilnya, yang menunjukkan hubungan akibat atau efek dari sebab atau cause pada kalimat sebelumnya. Coba kalian perhatikan contoh di bawah ini. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Thanks to Siti and John's effective planning, the event went well. Because of this hard work, he managed to get the Best Students Award. I have a stomach because I ate too much food. There was a lot of homework and tests. As a result, most of the students were unhappy and couldn't go anywhere during the weekend. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai efek dan cause. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Simak terus materi pembelajaran bahasa Inggris berikutnya pada video yang akan datang. Thank you very much. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.